mau begitu balik lagi bisa dan Allah ridho. Tapi datang dulu ke bapaknya, bilang, Pak saya mau menikahi anak bapak. Nah si bapaknya pelacur itu bilang, kamu saya nikahkan dengan putri saya. Dengan mas kawin berapa tadi itu harganya 50.000. Dengan mas kawin 50.000 tunai gitu kan. Saya terima nikahnya, mas kawinnya. Ada 2 orang saksinya. Setelah itu masuk lagi ke kamar, boleh. Boleh karena sudah nikah. Kan gitu Pak ya. Nah waris gitu juga. Ini rapat keluarga. Udah bagi sama aja gitu loh. Itu masuk neraka dua-duanya tuh Pak. Nah caranya gimana? Bagi sesuai dengan maunya Allah dulu. Setelah itu, nih mana yang perempuan tadi? Kan ente dapatnya cuma setengah dari saya. Saya dapat 2 miliar, kamu dapat 1 miliar. Saya udah kaya, udah kebanyakan duit, gak penting duit begini. Udah 2 miliar saya kasih kamu semua. Boleh gak Pak? Boleh, karena hukum Allah udah kita tegakkan dulu. Setelah duit udah jadi duit saya nih 2 miliar, saya gak butuh dengan 2 miliar. Duit saya lebih banyak, ada ratusan triliun sama saya kan. 2 miliar mah kayak upil doang, tuh ambil deh semua gitu loh. Bisa kan begitu? Bisa. Hukum Allah tegakkan dulu, baru setelah itu dibagi. Jangan kemudian hukum Allah dibuang seenaknya begitu. Namanya gak sopan sama Allah itu kan. Baik, berikutnya lagi langkahnya ilmu waris. Tadi udah kita sebutkan ya. Jadi begini Pak. Ada hadis Nabi menyebutkan ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nas gitu ya. Fa inni mar'un maqbudun wa innal ilma sayuqbadu wa tuzharul fitan hatta yakhtalifal mu'minu fi al-fariḍah la yajidani man yaqdi biha. Ini gambaran dari Nabi. Sampai nanti itu Pak di akhir zaman, orang enggak ada yang ngerti lagi ilmu faraid itu, ilmu waris. Ketika mereka berselisih, mereka bersetegang, itu bingung. Ini cara bagi waris sesuai Islamnya kayak gimana? Padahal Quran masih ada, hadis masih ada, tapi kan nggak cukup baca Quran, baca hadis begitu aja kalau bukan orang yang alim, orang yang ngerti kan. Nah orang yang alim yang ngertinya udah pada meninggal, udah habis, udah nggak ada lagi. Dan nggak ada kaderisasi berikutnya begitu. Sampai dibayangkan, bagi waris tuh nggak ada yang tahu gimana caranya. Bayangin itu Pak. Nah di Indonesia, salah satu negeri Islam terbesar di dunia, itu aja udah terjadi hal-hal seperti itu. Apalagi di negeri-negeri yang minoritas Islam Pak. Masih ingat ya Pak peristiwa tragedi Bosnia Herzegovina di tahun 90-an. Kita nggak nyangka loh ternyata Bosnia yang ada di dataran Eropa Timur ya, Pak ya. Ternyata itu negeri Islam ya gitu. Dan ya dia terlupakan oleh zaman padahal mereka beragama Islam dan memang orang-orang di Bosnia saat itu Islam itu cuma tinggal nama Pak gitu. Banyak orang Islam yang nggak tahu bahwa mereka tuh wajib sholat gitu. Banyak itu Pak, nggak tahu mereka ternyata sholat itu wajib ya gitu. Nggak tahu karena apa? Terputus gitu dengan ulamanya, dengan apa dan sebagainya. Ya kira-kira kalau kayak kita orang Indonesia tuh juga ada tragedi kayak gitu Pak. Waktu zaman Belanda kan Belanda membawa budak-budak, ya dia perbudak lah ya, orang-orang kita orang Jawa tuh kemana? Suriname ya kan. Nah di Suriname tuh ya pada saat itu mereka kan terjajah, pekerja lah begitu ya. Yang kebawa tuh ya orang awamnya semua Pak, nggak ada ulamanya, nggak ada yang kebawa ke sana tuh Pak. Nah karena mereka orang awam, tetap sholat sih, cuman pelajaran sholatnya sebagaimana diajarin secara awam, kan orang Jawa Pak. Kalau dibilang kalau sholat menghadap kiblat itu tuh nggak paham. Tapi pahamnya adalah kalau sholat marepe ngendi mas, marepe ngulon gitu kan. Sholat menghadap ngulon, menghadap ke barat. Ya itu buat orang awam ya ke barat lah gitu kan. Kalau dibilang kiblat dia nggak paham. Nah ketika mereka dibawa ke Suriname, ya sebagaimana yang mereka diajarkan awalnya, ya tetap menghadap ke barat Pak di Suriname itu. Padahal kan Suriname di mana, kiblat di mana kan? Nah tetap mereka nak sholat ngarep ngulon. Kenapa? Dari dulu diajarinnya begitu, tanpa ada ulamanya gitu kan? Ya udah akhirnya begitu jadinya. Nah orang Bosnia seperti itu juga sampai sholat pun mereka nggak tahu tata cara sholat, bahkan nggak tahu juga, wajib ternyata gitu ya. Nah setelah itu baru datanglah para dai mengajarkan Islam di sana. Nah kita di Indonesia pusatnya agama Islam sedunia, terbesar di dunia. Nah kalau sampai orang nggak tahu sholat itu wajib mah kebangetan ya Pak ya, nggak tahu kiblat tuh kebangetan gitu. Di Indonesia sebegok-begoknya orang, sekatrok-katroknya orang itu ya, tukang mabok apa dan sebagainya, tahulah kalau Islam tuh wajib sholat itu tahu. Mas Islam, Islam gitu. Tahu nggak kalau dalam Islam tuh sholat itu wajib? Tahu. Lah kok mas nggak sholat? Ya gitu deh katanya gitu kan. Paling cuma ya gitu deh aja gitu kan. Tapi kalau ditanya wajib nggak sebenarnya? Ya wajib sebenarnya. Dulu Pak saya waktu masih kecil rajin sholat gitu. Sekarang nah itu dia katanya kan cuma gitu doang. Tapi nggak sampai nggak sampai blank bahwa nggak tahu tata cara sholat, tahu gitu loh. Apalagi masjidnya misalnya di mau digusur dan sebagainya, wah itu paling depan bawa golok bawa kampak. Apalagi di komplek perumahannya mau dibangun gereja, teriak paling kencang takbir Allahu Akbar kan gitu. Sholat ya gitu deh gitu kan. Belum tentu juga gitu. Tapi tahu bahwa itu wajib kan? Iya tahu. Nah di kita ini yang sudah mulai rawan yang faraidnya tadi itu. Di rumah keluarga kiai, ustadz ajengan ya. Kiai yang luar biasa itu Pak, ketika bagi waris itu ternyata malah nggak pakai hukum Islam, malah nggak pakai hukum syariah gitu. Padahal orang tuanya ya yang namanya Mekah mah kayak dari sini kemana lah gitu ya, cuma bolak-balik ke Mekah ke tanah suci, umroh haji, muter aja tiap waktu begitu kan. Nggak boleh ada pengajian majlis taklim di mana datang terus gitu, apalagi yang namanya panggilan demo 212, 412 dan sebagainya, berangkat ke Jakarta gitu kan, takbir membela Islam. Begitu orang tuanya meninggal, bagi waris pakai hukum adat,
pakai hukum barat, pakai musyawarah mufakat, syariatnya dibuang, gitu Pak. Itu terjadi di negeri kita, gitu loh. Jidatnya hitam, celananya cingkrang, gitu loh. Jenggotnya panjang, bagi waris, pakai hukum barat, pakai hukum adat. Kenapa? Nggak ngerti, nggak paham. Begitu-begituan. Bukan di sini Pak, di Jakarta tuh yang begitu Pak. Orang sini mah insya Allah ya, Islamnya kafah, gitu ya. Ini perkataan Khalid radhiyallahu anhu ya. Kalian itu wajib belajar faraid sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an. Jadi kalau orang Pak belajar Quran apalagi sekarang ya luar biasa. Di mana-mana pesantren tahfizul Quran bermunculan. Pusat-pusat pengajaran Quran. Ya di mana-mana gitu kan. Di masjid, di majelis taklim termasuk yang namanya TPA, Taman Pendidikan Al-Qur'an ya Pak. Itu luar biasa gitu. Tapi coba cari di mana ada majelis taklim yang belajar ilmu waris. Susah Pak nyarinya itu, ya kan? Susah nyarinya. Padahal kata Umar, kalian wajib belajar ilmu faraid sebagaimana kalian belajar Quran. Ya, ta'allamul faraidha kama tata'allamunal Qur'an. Sebagaimana kalian belajar Quran, kalian wajib belajar faraid ini. Kenapa? Pertama, karena ilmu faraid adanya di Quran, ya kan? Nggak bisa kita Quran itu cuma dibaca doang tapi isinya nggak diamalkan, itu kualat banget gitu ya. Nah, masih banyak lagi Pak mencegah pecah keluarga. Gini nih, maksud saya begini. Kita duduk di sini Pak, belajar ilmu waris. Ini maksudnya begini, mumpung kita belum jadi orang kaya. Ya, mumpung kita belum jadi orang kaya, kita belajar dulu ilmu waris. Siapa tahu Allah mentakdirkan kita jadi orang kaya. Pada saat kita jadi orang kaya, kita udah ngerti ilmu waris, maka kita akan ajarkan pada anak kita, istri kita, keluarga kita dan sebagainya. Sehingga nanti begitu kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harta kita itu tidak menjadi fitnah buat anak keturunan kita. Kenapa? Karena udah kita ajarin. Nah, yang jadi masalah Pak, nggak pernah belajar waris, tiba-tiba jadi orang kaya, banyak hartanya. Begitu dia mati, anaknya ribut, berantem, pecah. Satu sama lain rebutan waris dari orang tuanya. Sayang banget orang tuanya itu nggak pernah mengajarkan ilmu waris kepada anak-anaknya itu. Dia hanya meninggalkan hartanya, tapi tidak pernah meninggalkan ilmu tentang cara membagi harta itu. Sehingga anaknya pada ribut, ya kan, berantem. Bapaknya masuk kuburan, anaknya pada berantem. Jadi sekeluarga itu Pak, WhatsApp dan SMS-nya tuh isinya daftar anggota kebun binatang semua tuh kan. Wah, semua caci maki itu keluar Pak gitu. Lebaran nggak mau ketemu apa nggak mau, ribut gara-gara warisan gitu Pak. Itu Pak, bapaknya atau orang tuanya itu di akhirat itu nggak enak tidur tuh Pak di sana itu. Kenapa? Ya akan ditanya sana, itu kenapa keluargamu jadi masalah, jadi fitnah begitu? Karena nggak pernah mengajarkan itu sebelumnya. Dia cuma meninggalkan hartanya tapi nggak meninggalkan ilmunya. Pecah keluarga. Nah kalau udah pecah begitu Pak, biasanya baru ada yang berinisiatif. Kalau gitu kita tanya Ustadz yuk, gitu. Datang deh ke rumah saya, Pak Ustadz ini ada masalah besar di keluarga, mau bagi waris gini. Terus saya bilang, masalahnya gimana? Dia cerita panjang lebar. Terus saya bilang, oke, kalau gitu kapan saya datang ke rumah, saya akan jelaskan. Mereka bilang begini, Ustadz, kalau bisa kita dikasih bocoran dulu. Kira-kira kita ini dapat berapa? Gitu. Emang kenapa? Ya gini Ustadz, kalau emang kita dapatnya banyak, nggak apa-apa kita undang Ustadz ke rumah, ya kan? Gitu. Tapi kalau ternyata kita nggak dapat, buat apa, ya kan? Gitu. Begitu Pak. Jadi Ustadz itu dibutuhkan ketika udah ribut, nah baru dia cari dukungan gitu. Saya bilang nggak benar cara begini, ya kan? Yang benar tuh sebelum kita kaya, ya, sebelum punya harta, kita belajar dulu. Nah sesudah kita belajar, misalnya Allah takdirkan kita menjadi orang kaya, terus kita punya anak cucu mantu dan sebagainya. Nah mereka tuh kumpul, yuk sini gua ajarin waris satu-satu ya yang benar nih. Kalau bapakmu nih meninggal, kamu sebagai istri dapatnya berapa? 1/8. Kamu sebagai anak dapatnya berapa dan sebagainya. Itu ada pelatihan waris Pak di rumah itu. Ya diajarkan. Jadi nanti kalau bapaknya meninggal beneran, ya mereka udah tahu bagaimana cara bagi waris dan bukan masing-masing membawa ustadz. Pihak sono bawa ustadz, pihak sini bawa ustadz, pihak sini bawa ustadz. Ustadznya berantem di situ. Mereka, ayo ustadz, kurang apa? Kurang dalil, kita kasih dalil gitu. Ini perang antara ustadz apa gimana gitu loh. Wah itu sering kejadian Pak. Saya sering diadu sama ustadz-ustadz yang lain. Bagus saya ketemu deh, ngapain ente? Belain yang ngono, nah, saya belain yang ini kita aja berantem. Kita nih ustadz apa lawyer sih sebenarnya kan. Baik, berikutnya lagi adalah sebenarnya begini Pak. Apa yang terkesan sulit dari ilmu faraid itu memang susah ditampik ya. Buktinya apa? Buktinya saya waktu kuliah dulu Pak. Di Fakultas Syariah, jurusan perbandingan mazhab itu ilmu fikih dipelajari khusus, tapi ilmu faraid itu dipelajari secara khusus. Padahal faraid ini kan bagian dari ilmu fikih sebenarnya. Tapi dikeluarkan dari ilmu fikih untuk diajarkan secara khusus. Saya tuh diwajibkan belajar faraid itu selama 4 semester Pak. Dari 8 semester di S1 itu 4 semester kita belajar waris gitu. Nah di antara semester-semester itu ada yang saya jeblok nggak lulus Pak. Bayangin, nggak lulus gitu loh. Kenapa? Saya dalam hati saya bilang, ya gimana saya mau lulus? Orang istilahnya aja jelimet, ya kan? Istilahnya pakai bahasa Arab semua. Terus dosen yang ngajarin pakai bahasa Arab, kitabnya aja pakai bahasa Arab gundul, kagak ada barisnya satupun, gitu kan? Pelontos tuh kitab, gitu kan? Dengan apa namanya penjelasan yang muter-muter, yang menurut saya nggak penting di penjelasan ini, karena khilafiyah. Contohnya gini Pak, kalau ada orang tua punya anak, ya, lahir anak itu punya, mohon maaf ya,
punya kemaluan laki-laki sekaligus punya kemaluan perempuan. Ini anak ini laki apa perempuan? Ternyata laki iya karena ada alat kelamin laki-lakinya, dan perempuan iya karena ada kemaluan perempuannya juga. Nah ini anak ini hitungannya dalam ilmu waris, anak laki apa anak perempuan? Itu 1 semester Pak ngomongin kayak gitu. Kagak lulus saya. Dalam hati saya, emang ada orang yang lahir kayak gitu? Pernah sih Pak zaman dulu ya, dari sekian abad itu ada kasus 1 apa 2 gitu doang. Itu jadi 1 semester pembahasannya kan, gak penting banget gitu kan Pak ya. Atau begini, kan biasanya gini, kalau ada orang yang mati duluan, maka yang matinya belakangan itulah yang jadi ahli waris gitu ya. Misalnya bapak dan anak gitu ya. Bapaknya mati duluan, anaknya jadi ahli waris. Kalau anaknya mati duluan, lah bapaknya itu malah jadi ahli waris gitu Pak. Nanti kalau bapak sama anak boncengan motor mati bareng berdua, itu siapa yang jadi ahli waris, siapa yang apa? Itu kan panjang tuh ya kan, al-gharqa wal hadma istilahnya. Wah itu 1 semester lagi. Ngomongin begituan aja 1 semester gitu kan, jadi ribet banget gitu kan. Yang nggak penting malah dipelajari, yang pokok-pokok kita malah bingung gitu. Nah akhirnya saya berpikir, ini kalau buat diajarin lagi ke tengah masyarakat, kapan pinternya? Gitu ya, belajar dari kegagalan saya kagak lulus tuh Pak, maka saya bikin skema-skema yang skematis aja, yang prinsip-prinsipnya, nah jadilah materi kita kayak gini. Jadi kalau kita bikin pelatihan itu Pak, dari pagi nih, dari jam 8, jam 9, sesi pertama sampai jam 10, jam 11 gitu, terus sesi kedua sampai zuhur, setelah itu sholat, makan dan sebagainya, nah sampai asar lah gitu, 3 sesi aja tuh, setidak-tidaknya Bapak saya kasih soal 100 biji bisa jawab gitu Pak. Soal terkait dengan orang yang meninggal dan punya anak, suaminya meninggal, anaknya 5, gini, saya kasih soal tuh bisa jawab gitu. Nah maksud saya ingin mencoba membantu adik-adik kelas saya, jangan sampai kagak lulus juga kayak saya. Nah gitu, jadi saya ajarin kayak gitu, dan ketika mereka masuk di kelasnya dapat materi faraid, langsung ngajar dia. Ya. Guru kan nerangin tuh pakai bahasa Arab gitu ya. Begitu guru keluar, sekelas pada bingung. Maksudnya apaan sih tadi itu gitu kan? Nah murid saya langsung maju kelas. Gini maksudnya nih, skemanya gini. Oh gitu, gampang sebenarnya. Sebenarnya gampang, cuma diajarin pakai bahasa Arab dengan istilah yang jelimet dan muter-muter. Jadi nggak paham-paham, gitu Pak. Tajwid, saya kasih contoh tajwid Pak. Bapak tahu nggak apa yang dimaksud dengan idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah. Puyeng Pak kita, idgham bi gunnah. Nanti ada tulisan lagi, ada idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain. Nah kan puyeng kita dengan istilah-istilah begitu. Udah idgham itu apa? Mutamasilain, mutajanisain, muter-muter kan. Gitu loh. Itu kan kita puyeng Pak dengan begitu-begitu. Tapi kalau dibikin dengan skema yang bagus gitu ya, dengan PowerPoint yang bagus, terus poin-poin pentingnya apa dan sebagainya dengan contoh-contoh yang sederhana, mungkin kita bisa gitu. Itu saya ngambil ilmunya dari begini Pak. Besok mau ujian, malamnya saya harus bikin contekan. Nah, yang namanya contekan itu Pak, itu harus sistematis. Kalau contekan aja dilihat bingung, ini apa maksudnya ya? Bikin contekan malah bikin bingung, itu kan percuma nyontek itu Pak, ya kan? Contekan itu kan harus bisa dilihat sekejap tapi langsung paham. Oh gitu kan? Orang ngebet tuh Pak, ngebet set. Oh gitu, ya udah salat kan itu bisa kan. Nah ini sebenarnya ilmu kebetan nih Pak nih. Gimana caranya ngebet gitu loh, ya kan. Dikebet sekali lihat langsung paham gitu. Ini bikin contekan punya orang ya. Punya contekan nggak? Orang yang bikin, kita fotokopi. Begitu ujian kita ngebet, ini maksudnya apaan kayak kan, karena nggak ngerti juga gitu loh. Nah makanya bikin contekan tuh sistematis gitu loh. Nah karena saya selalu bikin contekan dan sistematis gitu kan. Biasanya besok ujian, hari ini saya simulasi. Pura-puranya lagi ujian dan pura-puranya ada soal, ya kan. Nah ini kebetannya. Saya nggak bisa ngebet sedikit. Oh gitu. Nggak bisa ngebet lagi. Itu kan bukan ujian beneran, simulasi. Nah besok begitu ujian beneran, pura-puranya saya lagi ngebet padahal nggak ada. Oh itu, gurunya bilang, nyontek ya? Iya Pak, mana contekannya? Ini Pak, imajiner gitu kan. Wah, gitu. Nyontek imajiner boleh Pak, karena udah terbiasa nyontek itu kan udah paham gitu. Itu ada ilmunya tersendiri lah. Nah, kenapa kita harus belajar faraid? Yang terakhir adalah karena banyaknya terjadi penyimpangan di tengah masyarakat kita. Penyimpangan dalam pembagian waris. Dan sayangnya penyimpangan itu terjadinya bukan di tengah keluarga kafir, bukan di tengah keluarga Islam abangan, justru di tengah keluarga-keluarga muslim malah itu yang sering terjadi penyimpangannya. Apa saja penyimpangannya? Nah, saya membuat judul begini Pak, 10 penyimpangan pembagian waris di Indonesia. Sebenarnya nggak cuma 10 Pak, banyak. Cuman saya batasilah 10, kalau nggak sampai asar kita nggak selesai-selesai nih Pak ya. Jadi begini, banyak penyimpangan yang terjadi ya. Kalau saya boleh bilang yang pertama paling sering tuh ya ini Pak, anak laki-laki disamakan dengan anak perempuan. Ini penyimpangan ya. Alasannya, sekarang udah zaman modern, masa anak perempuan dibeda-bedain sama anak laki, udah samain aja gitu ya kan. Nah solusinya adalah ya tadi saya bilang, bagi dulu sesuai dengan syariah. Setelah itu silahkan kalau saling mau berbagi di antara mereka. Nah yang kedua yang sering terjadi juga adalah karena bingung, takut berantem dan sebagainya, orang tua sebelum meninggal udah bagi-bagi waris duluan. Itu sering terjadi itu Pak. Sebenarnya bukannya nggak boleh, tapi kalau itu dilakukan namanya bukan bagi waris, namanya hibah. Karena bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, anak-anak dikumpulin, kamu saya kasih rumah yang di sana, kamu saya kasih ini, itu namanya bukan waris, itu namanya hibah gitu. Nah masalahnya orang nggak tahu membedakan antara hibah, waris dan wasiat. Bahkan masih ada loh orang Islam tuh ya kepada anak-anaknya malah ngasih wasiat. Padahal nggak boleh. La wasiyata liwarisin. Kalau bapak nanti meninggal, kamu dapat ini, kamu dapat itu, kamu dapat ini, kamu dapat itu. Itu haram hukumnya Pak. Nggak boleh.
Gitu. Kenapa? Ayat tentang wasiat kepada ahli waris itu sudah dinasakh. Aslinya memang begitu. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Kan begitu bunyi ayatnya. Diwajibkan pada kamu kalau kamu sudah hampir meninggal untuk bikin wasiat kepada calon ahli warismu itu sendiri. Ya, si anu begini, si anu dapat ini, si anu itu aslinya memang ada di masa Nabi. Tapi setelah itu, setelah turun surat-surat tentang waris, maka surat tentang wasiat itu, ayat tentang wasiat dihapus. Nabi mengatakan la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat-wasiat kepada calon ahli waris sendiri. Enggak boleh. Jadi kalau mau berwasiat itu harus kepada yang bukan ahli waris. Kalau ahli waris nggak boleh diwasiatin. Bolehnya cuma dihibahin aja. Nah bedanya wasiat, hibah, waris itu banyak yang pada kagak paham itu. Ya. Jadi terjadilah kerancuan. Nah kerancuan itu ya hibah bercampur waris. Ini kasusnya Pak sering terjadi. Begini, ketika ayahnya masih hidup, ayahnya bilang pada anaknya nanti rumah ini buat kamu. Gitu. Itu ketika ayahnya meninggal lalu mau dibagi waris ribut itu Pak. Kenapa? Karena si anak yang merasa dikasih rumah itu bilang, Bapak sudah ngasih rumah ini pada saya. Berarti rumah ini punya saya, jangan dibagi waris. Kalau mau dibagi waris, harta yang lain aja. Gitu. Nah, jamaah sekalian, kan kasus itu hampir selalu terjadi di mana-mana. Nih ya, si bapak itu sudah punya rumah lah, nggak cuma satu, ada 2, 3, 4. Ya kan? Ketika anak-anaknya pada nikah, pada kawin, berkeluarga, biasanya rumah yang di sana kamu pakai aja ya, rumah di sana kamu pakai. Nah itu ketika bilang pakai, tempati, tinggali dan sebagainya, itu akadnya apa? Apakah meminjamkan sementara, apakah menghibahkan, apakah mewasiatkan, ataukah mewariskan? Itu akadnya nggak pernah jelas tuh Pak. Itu mah keluarga itu. Sehingga begitu bapak itu meninggal, gitu, nah ini rumah nih nggak jelas nih jadi statusnya. Kata yang menempati, dulu saya udah dikasih sama bapak saya, ini udah jadi rumah saya. Jadi jangan dibagi-bagi waris lagi, gitu kan? Saudara-saudaranya yang nggak merasa dapat rumah bilang enak aja, itu kamu cuma dipinjemin. Nah kalau bapak sudah meninggal, balikin lagi, kita bagi waris rame-rame. Wah ribut itu Pak. Kenapa? Nggak jelas. Ini hibah, apa ini wasiat, apa ini waris. Nah maka kalau orang yang udah belajar ilmu waris, harusnya begini. Ketika bapaknya bilang, rumah yang di sana kamu pakai aja. Pak, yang jelas nih Pak. Pakai itu maksudnya apa? Dikasih ke saya. Atau saya boleh pakai dalam arti pinjem, nanti kalau bapak meninggal saya harus balikin. Gitu kan? Apakah ini memang wasiat? Kalau memang wasiat nggak boleh Pak. Kenapa? Karena bakalan saya juga menerima waris dari bapak juga. Saya nggak bisa dikasih wasiat. Nah kalau memang ini dipinjemin, oke. Berarti bapak meninggal, ini rumah harus saya balikin kepada ahli waris yang lain gitu kan. Tapi kalau ini hibah, siniin Pak surat tanahnya. Saya balik nama sekarang gitu kan. Biar ada ketegasan. Nah yang jadi masalah justru yang begitu-begitu malah nggak pernah jelas. Sehingga begitu orang tuanya meninggal, ya, orang tua juga meninggal begitu aja, nggak pernah ngejelasin, ya kan? Ya sudah, gitu. Nah kalau jadi orang tua tuh harusnya memang dia ngejelasin. Sebelum meninggal tuh anak-anaknya semua dikumpulin. Bapak rencananya mau meninggal nih, ya kan? Iya. Nah jadi harta bapak tuh ini, gitu. Itu jelasin, biar nggak berantem. Kalau harta bapak yang itu jangan dibagi lagi, karena sudah bapak hibahkan. Ya, udah hibahkan ke masjid, hibahkan ke siapa itu jangan diotak-atik, itu dah. Nah kalau yang samping rumah, halaman itu kalau bisa jangan dijual, punya orang. Gitu ya. Kerancuan harta suami istri ini juga paling sering terjadi Pak. Kan begini ya, kalau di Quran itu Pak ayatnya berbunyi kalau istrimu meninggal maka kamu sebagai suami itu berhak dapat warisan dari hartanya istri kamu. Berapa? Ya antara setengah dengan seperempat. Kalau istri waktu meninggal dia nggak punya anak atau cucu atau siapalah yang mewarisi dari jalur dia ke bawah itu, maka kita nih Pak sebagai suaminya, sebagai duda, itu dapatnya gede loh Pak dari harta istri kita, setengah, kan gitu. Tapi kalau dia punya anak, cucu yang mewarisi itu, maka kita cuma dapat seperempat, kan gitu ya. Sebaliknya, kalau yang meninggal suaminya, maka si istri bisa dapat 1/8 atau 1/4, kan begitu. 1/8 atau 1/4 dari mana? Dari hartanya siapa? Ya dari harta suami, kan gitu ya. Istri itu dapat harta dari suaminya yang meninggal. Suami dapat harta dari istrinya yang meninggal. Nah permasalahannya di kita, harta suami itu mana, harta istri itu mana? Enggak jelas di kita Pak. Enggak jelas, enggak ketahuan. Karena budaya kita, harta istri adalah harta suami adalah harta istri. Begitu mau dibagi waris, nah ini harta istri yang mana? Enggak jelas gitu Pak. Ini satu hal yang perlu kita perbaiki ke depannya Pak. Ya, karena harta istri adalah harta istri, harta suami adalah harta suami. Tapi suami punya kewajiban memberi nafkah kepada istri, punya kewajiban memberi mahar, gitu ya. Nah memang kalau di kita sih mahar itu nggak seberapa ya, paling-paling sekedar
ya seperangkat alat sholat kan gitu ya, nggak seberapa lah gitu ya. Beda dengan kalau di masa Nabi gitu ya. Nah Aisyah itu mengatakan istri-istri Nabi itu mendapat setidak-tidaknya 500 dirham. 500 dirham itu kalau kita konversi itu ya kira-kira sekitar 40-an juta rupiah lah kalau kita rupiahkan gitu ya. Lumayan gede. Dibandingkan dengan seperangkat alat sholat kan paling 100 ribu paling ya. Sama mushaf sama mukena kayak mau enggak terserah lah begitu ya. Nggak seberapa gitu. Nah gitu. Pemberian suami pada istri itu juga dalam nafkah kadang-kadang nggak ada sisanya juga. Suami pulang bawa gaji ya. Ya mungkin karena masih baru ya, 3 koma lah gitu ya. Maksudnya tanggal 3 udah koma gitu. Itu tuh buat beli beras, bayar listrik, beli air, itu nggak cukup Pak, gitu kan? Nggak cukup, nggak ada yang didapat gitu. Jadi istri juga walaupun formalnya kelihatannya dapat nafkah, sebenarnya dia nggak punya apa-apa juga gitu ya. Nah itu kalau salah satu di antara keduanya meninggal, itu cara bagi warisnya gimana? Karena nggak pernah ditetapkan berapa harta suami, berapa harta istri gitu ya. Padahal dalam Islam ini penting Pak, penting. Sebab Islam itu bukan agama seperti orang-orang barat sana, yang kalau ada laki-laki dan perempuan kawin, otomatis harta mereka berdua dilebur jadi satu. Dan 50-50, kalau misalnya divorce gitu ya, bagi dua, gitu meninggal bagi dua. Nah, yang kasihan kan orang kayak Muzdalifah itu ya, duitnya banyak, duitnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana, kawin sama perjaka ting-ting modalnya dengkul doang 2 biji gitu kan. Nah itu kalau mereka kawin dan setelah itu cerai gitu kan, itu dia bisa nuntut harta dari istrinya, padahal tuh dia datang modalnya cuma dengkul. Begitu dia cerai dia minta bagian yang besar, kan itu sering terjadi yang namanya harta gono gini kan. Nah dalam Islam nggak butuh pembagian harta gono gini, kenapa? Karena harta suami, harta istri dari awal tuh nggak pernah dilebur. Ya misalnya gini, saya nih ya sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya perawatan rumah, kulkas dan sebagainya. Begitu saya nikah dengan istri saya, maka istri saya memang saya ajak tinggal di rumah saya. Tapi ini rumah saya loh, ini kulkas saya, ini mobil saya, semua punya saya, kan begitu. Enggak bisa tiba-tiba istri saya bilang ini juga rumah saya. Enggak, Anda itu penumpang di sini. Iya kan Pak ya, penumpang. Selama dia jadi istri ya silahkan tinggal di sini. Ketika sudah nggak jadi istri, ya silahkan pergi kan. Maksudnya begini, misalnya saya meninggal, bisa nggak istri saya tiba-tiba bilang ini rumah saya? Ya nggak bisa, itu rumah suaminya. Sebagai istri, janda ya, dia dapat hak sih sebagai warisan berapa? Ya 1/8, bukan semuanya dikangkangin sendirian. Nah, tapi kan yang terjadi di tengah masyarakat kan nggak begitu kan? Yang terjadi adalah, wah ini harta suami saya, semuanya jadi milik saya ketika suami saya meninggal, gitu kan? Jadi dia kangkangin sendirian, setelah itu dia kawin sama berondong, nah, gitu. Ya kan dikuasai sendiri sama ya istrinya. Dan itu yang terjadi di tengah masyarakat kita Pak. Kita nggak tahu.